kalau di UM itu perkembangannya sangat cepat ya, karena barusan tahun lalu itu buka Fakultas Kedokteran dengan jurusan kedokteran. Tahun ini FK bakal buka 2 prodi baru, yaitu kebidanan dan keperawatan. Halo, saya Rosali Aurelia Wibowo, biasanya dipanggil Ocha. Saya dari jurusan kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang. Jadi saya emang dari awal itu mau kuliah di luar kota sekaligus untuk belajar mandiri. Nah, waktu itu saya dapat informasi dari teman saya yang sudah keterima di UM kalau UM ini mau buka jurusan baru yaitu Fakultas Kedokteran. Nah, dari situ saya mulai cari informasi-informasi, cari research, lalu saya menemukan bahwa UM itu adalah universitas yang perkembangannya itu cepat. Dan saya akhirnya tertarik pada reputasi akademik di UM ini. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya di UM. Saya kan tadi sudah mention kalau di UM itu perkembangannya sangat cepat ya, karena barusan tahun lalu itu buka Fakultas Kedokteran dengan jurusan kedokteran. Tahun ini FK bakal buka 2 prodi baru, yaitu kebidanan dan keperawatan. Oke, kalau saya itu masuk lewat jalur mandiri karena tahun lalu itu memang karena fakultas baru ya, jadi jalurnya yang dibuka tuh hanya satu, hanya mandiri. Waktu mandiri itu saya juga nyantumin nilai rata-rata SNBT saya, lalu ada hasil tes kesehatan, dan waktu seleksi itu ada hasil tes psikotes atau kepribadian. Tapi kalau tahun ini itu bakal buka jalur SNBP sama SNBT, mandiri juga buka. Saya dari jurusan kedokteran, jadi awal mula kenapa mau masuk kedokteran itu karena sejak SD itu saya emang punya cita-cita mau jadi dokter, karena kan pasti lihat dokter itu kayak keren gitu, bisa nyembuhin orang, bisa bantu-bantu orang. Nah, waktu masuk SMA itu saya mulai cari-cari jati diri, saya juga lihat-lihat jurusan lain, terus akhirnya saya memutuskan untuk tetap fokus mengejar dokter karena saya punya passion terhadap ilmu kesehatan. Terus kayak saya tuh suka mempelajari tubuh manusia, terus bagaimana mekanisme cara kerja tubuh manusia gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk masuk jurusan kedokteran. Jurusan kedokteran itu jurusan yang mempersiapkan mahasiswanya untuk menjadi dokter ke depannya. Jadi di sini kami mempelajari tentang tubuh manusia tentunya, terus cara kerja suatu proses di dalam tubuh manusia. Kita juga belajar tentang penyakit-penyakit dan cara penyembuhannya, pengobatannya. Selain kita belajar anatomi, histologi, patologi gitu, kami juga belajar tentang CSL. Jadi CSL itu Clinical Skill Lab yang merupakan tempat di mana kita dapat mengasah keterampilan klinis kita. Jadi nantinya saat kita turun pada lapangan asli, kita kayak bisa merawat gitu, merawat pasien dengan baik dan sesuai standar. Untuk dosen di sini sudah pastinya semuanya dokter. Kalau di sini itu ada dokter spesialis dan juga dokter magister. Untuk spesialis itu ada spesialis anak, spesialis THT, spesialis bedah, spesialis obgyn, spesialis kulit, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk yang magister itu ada dosen dengan magister kesehatan, biomedik, radiologi medis, profesi medis, dan masih banyak lagi. Jangan khawatir karena di sini dosennya itu friendly ya, walaupun di sini tuh pasti sudah praktisi yang profesional. Kalau dosen mudanya di sini tuh masih termasuk banyak ya, karena
fakultas baru, jadi dosen-dosennya juga masih ada yang sambil ngajar, itu sambil kuliah S2, ada juga yang sambil ngajar sambil PPDS gitu. Jadi di sini tuh dosennya sebenarnya asik-asik, bisa diajak ketawa bareng. Jadi aku nggak pernah tuh ngerasa yang kayak nemu dosen killer gitu. Alhamdulillah di sini nggak pernah. Nah, untuk pertemanan di FK sendiri itu menurut saya pribadi itu termasuk asik ya. Jadi kami juga ada waktunya kami serius, ada juga waktunya kami untuk kayak bersantai gitu juga ada. Kalau serius itu kita saling support, terus saling ngajarin satu sama lain. Kalau misalnya ada materi yang kita masih bingung, terus kita juga saling bantu-bantulah pokoknya. Tapi sebenarnya kita juga nggak selalu belajar, walaupun pasti image-nya kita belajar terus. Kita tuh juga bisa main kemana-mana gitu bareng-bareng. Kapan tuh kami juga pernah trip bareng-bareng, terus jalan-jalan healing gitu buat retensi memori. Jadi kalau di Fakultas Kedokteran itu kita belajar banyak hal, terutama kita fokus ke tubuh manusia. Jadi di sini tuh ada anatomi di mana kita belajar tentang struktur tubuh manusia secara rinci. Lalu ada histologi, yaitu kita belajar tentang mikroskopis dari sel-sel atau jaringan di tubuh manusia. Untuk patologi kita bisa belajar tentang perkembangan penyakit. Untuk fisiologi kita bisa belajar tentang mekanisme cara kerja tubuh. Lalu ada juga embriologi di mana kita belajar tentang pembentukan dari janin pada kandung rahim ibu. Lalu ada juga clinical skill lab di mana itu kita belajar untuk keterampilan klinis untuk merawat pasien nyata, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mata kuliah yang paling saya sukai itu pribadi saya sangat tertarik di fisiologi. Jadi karena di fisiologi ini tuh kan kami bisa mempelajari tentang mekanisme cara tubuh bekerja. Itu nggak cuman kayak bergerak atau misalnya makan, bernafas, tapi juga masih banyak lagi. Jadi kayak fungsi organnya itu apa saja. Terus kayak misalnya pencernaan itu mulai dari jalur masuk hingga proses pencernaan, hingga nanti juga ada kita belajar tentang kelainan dari mekanisme tubuh tersebut. Nah, untuk mata kuliah yang paling sulit menurut saya pribadi itu sejauh ini biokimia, karena itu pemahamannya kompleks dan perlu pemahaman yang mendalam, karena yang terlibat itu ada biologis dan kimiawinya terhadap suatu proses dalam tubuh manusia. Jadi menurut saya itu sangat sulit dimengerti gitu, tapi lama-kelamaan pasti kalau udah ngerti itu kayak oh jadi gitu. Nah, kalau untuk pandangan orang lain terhadap kita-kita ini mahasiswa FK itu pasti banyak ya. Ada yang bilang kalau anak FK itu harus pinter-pinter, terus habis itu royal, introvert, terus kayak selalu punya high expectation gitu sama kita. Nah, pertama itu tentang pinter itu ya emang harus sih, karena kita kan banyak materinya dan emang harus tahu jelas, harus menguasai materi itu, karena kan nanti kita langsung ke manusia gitu kan, jadi nggak boleh ada kesalahan dong. Lalu kalau misalnya introvert itu sebenarnya kami itu nggak introvert, cuman karena waktu jadwalnya itu lumayan padat ya, jadi kuliah saya itu mulai pagi sampai sore, jadi kalau misalnya ada waktu luang itu pasti ada, cuman ya kami tuh mau istirahat juga gitu. Tapi kok misalnya lagi pengen main, lagi pengen keluar, lagi pengen healing atau jalan-jalan gitu, diajak kemana-mana sih kita gas-gas aja. Terus kalau misalnya organisasi di kampus itu sebenarnya kalau misalnya kita dapat informasi gitu, kita juga berinisiatif untuk ikut gitu. Terus kita juga suka buat saling ketemu orang-orang gitu, sebenarnya juga suka. Untuk pengalaman favoritku itu pastinya hari pertama kuliah, karena kayak wah,
aku udah jadi mahasiswa kedokteran nih gitu. Tapi kalau misalnya saya paling inget banget itu waktu hari pertama CSL. Jadi di Clinical Skill Lab ini kami kayak dikasih exposure tentang bagaimana cara menghadapi pasien, terus bagaimana cara memakai APD gitu-gitu. Nah itu kerasa banget gitu esensi mahasiswa kedokterannya. Jadi itu yang paling saya ingat. Nah, kalau untuk pengalaman yang tidak menyenangkan itu terutama waktu misalnya ada remedi ujian. Karena siapa sih yang suka remedi kan? Kalau di remedi ujian ini pasti rasanya kan sedih, kesel gitu. Tapi kalau kita ambil hikmahnya, saya jadi bisa belajar lagi tentang materi itu. Saya juga kayak mempelajari dari kesalahan saya sebelumnya biar nggak ngulangi kesalahannya lagi. Nah, kalau untuk biaya kuliahnya itu karena jurusan kedokteran itu memang biasanya lebih tinggi daripada jurusan-jurusan lain, tapi itu pasti di semua universitas juga sama. Nah, ini tuh saya kira itu juga sekalian untuk investasi jangka panjang karena bisa dilihat dari prospek kerjanya lulusan kedokteran kan pasti nanti jadi dokter, jadi praktisi gitu. Jadi bisa dibuat investasi gitu. Sedangkan kalau misalnya mungkin ada yang tanya, ada yang kayak bingung kenapa sih kok biayanya bisa tinggi banget. Itu karena kita emang butuh fasilitas yang memadai untuk praktikum, bahan-bahan praktikum, ada juga untuk klinisnya itu kan perlu manekin, perlu alat-alat. Nah itu harus lengkap, harus sesuai standar. Jadi kalau misalnya kita nggak punya itu semua, kita nggak bisa jadi dokter yang memadai gitu. Jadi menurut saya itu penting dan kenapa kok biayanya bisa tinggi itu menurut saya alasannya cukup kuat. Nah, untuk lulusan sarjana dokter itu kita belum bisa jadi dokter. Jadi setelah kita lulus S1, kita harus ambil program profesi dokter yang nantinya kita akan jadi koas di suatu rumah sakit. Habis itu ada uji kompetensi mahasiswa program profesi. Nah, di situ ada OSCE juga. Lalu kalau misalnya itu udah lulus, baru nanti sumpah dokter dan officially jadi dokter umum. Lalu kalau misalnya mau lanjut spesialis atau S2 gitu, kita kuliah lagi. Tapi sebenarnya lulusan dokter itu sebenarnya nggak cuma jadi dokter, kita juga bisa jadi peneliti, pengembangan di ilmu kesehatan dan kedokteran. Kita juga bisa ikut kayak dinas Kementerian Kesehatan, bisa juga ikut lembaga-lembaga nasional maupun internasional. Kita juga bisa jadi edukator seperti dosen atau content creator. Nah, untuk rencana pribadi saya setelah lulus S1 kedokteran, pastinya ngambil profesi dokter dulu. Lalu kalau misalnya nanti sudah sumpah dokter, udah jadi dokter, itu saya mau menikah dulu. Karena banyak orang itu spekulasinya itu kalau kuliah terus kapan nikahnya gitu kan. Nah, saya itu rencananya gitu. Lalu nanti kalau misalnya insya Allah kalau memadai, saya mau lanjut ke spesialis anak atau spesialis kulit. Doain ya. Hai adik-adik, this is your cutting. Jadi buat kalian yang mau masuk di FKUM tentunya harus mulai mempersiapkan dari sekarang karena banyak yang perlu dipersiapkan, ada fisik dan mental juga pastinya. Terus pokoknya kalian itu harus selalu semangat memperjuangkan cita-cita karena dimana nanti ada kemauan itu pasti diberi jalan. Jadi kalian jangan menyerah karena pasti akan diberi kemudahan kalau kalian punya niat yang kuat. Semangat ya. Aku tunggu di FKUM.